Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video yang kelima ya. Untuk hari ini tanggal 28 Juni 2022. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Kita lanjut ya ke saham yang pertama, yaitu adalah CMRY, Cisarua Mountain Dairy. Oke, untuk CMRY hari ini menguat 1,95% ya. Belum berhasil close di atas 4.190. Boleh diperhatikan aja, apalagi kalau misalkan saham ini tiba-tiba bergerak lagi atau besok bergerak, bahkan bisa bergerak di atas 4.190. Mungkin target terdekat yaitu di 4290, mudah-mudahan bisa close di atasnya ya. Kalau bisa close di atasnya berarti mudah-mudahan trennya bisa langsung ke 4580 ya. Ini masih menarik CMRY ya. Ini masih boleh dipantau karena dia juga hari ini masih close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Masih boleh diperhatikan pergerakannya setelah terkoreksi dan udah sempat naik juga waktu itu 9% nih di tanggal 21. Sepertinya masih mau konsolidasi, tapi kalau misalkan mau tiba-tiba dia bisa breakout top box 4250, teman-teman boleh pantau nih, apalagi kalau dia bisa breakout 4290. Masih bagus CMRY. Kita lanjut ke Unilever. Nah, Unilever hari ini close sama dengan harga close di tanggal 20 Mei ya. Belum berhasil close di atasnya, ya, tapi kita lihat besok. Mudah-mudahan besok bisa langsung jalan nih. Bisa langsung jalan nih. Ini juga udah kita tungguin dari berapa tanggal berapa, udah lama juga nih ya. Akhirnya hari ini close persis di 5050. Mudah-mudahan besok bisa lanjut, bahkan bisa breakout top box 5100 nih. Kalau bisa breakout top box 5100 ya target terdekatnya itu adalah di 5400. Jadi kita tunggu aja apakah Unilever besok bisa lanjut ke utara untuk melanjutkan trennya, karena saat ini juga posisinya sudah bagus di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Ini boleh dipantau besok kalau misalkan Unilever kembali menguat atau bisa menembus 5100. Lanjut ke saham IPCC. Nah, IPCC juga masih bertahan ya, walaupun hari ini minus 0,78%, tapi dia masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Target terdekat yaitu di 655. Kalau bisa breakout dan bisa bertahan ya kemungkinan besar dia bisa ke 675. Jadi masih boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia bergerak naik kembali. Untuk support terdekat sekarang ada di bottom box di harga 615. Jadi teman-teman juga boleh pantau saham ini kalau misalkan besok dia bergerak naik lagi. Kita langsung lanjut ke saham ini ya, properti nih. Nah, hari ini Asri menguat terbatas ya 0,57%. Ya, kemarin ini sempat menguat 4,8%. Nah, kita lihat apakah dia besok lanjut menuju target berikutnya, mungkin bisa di harga 182 atau bisa ke harga 184. Kita lihat besok untuk Asri apakah dia akan lanjut bergerak naik lagi. Ya, karena hari ini juga masih bagus closingnya, masih di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Masih boleh dipantau setelah habis koreksi apakah dia akan balik lagi ke 184. Lanjut ke saham Trin ya. Nah, Trin hari ini closing di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Ini boleh dipantau besok, apalagi kalau dia besok bisa breakout top box 480 nih. Nah, ini juga Trin biasanya kalau udah jalan kencang nih. Jadi kalau misalkan dia breakout, mesti jangan sampai lolos. Mudah-mudahan dia bisa menuju target berikutnya yaitu di harga 546. Ya, tren masih bagus, masih bertahan di atas EMA 100 kemarin nih. Dari kemarin dia ditahan di EMA 100 dan hari ini menguat 3,6% dan berhasil close di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Lanjut ke BSDE.
Ya, BSDE setelah kemarin menguat 2,2%, hari ini koreksi ya 0,54%, tapi masih bertahan di atas moving average. Nah, ini kan udah saya sampaikan sebelumnya di hari Jumat kemarin ya. Kita lihat aja apakah BSDE ini akan sideways dulu atau mau lanjut bahkan bisa bertahan di atas minimal di atas 930. Nah, tapi kali ini udah berubah nih ya. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus high hari ini di 940 atau bahkan bisa menembus harga 945 nih. Nah, kita lihat aja besok apakah dia akan sideways dulu atau langsung lanjut. Ini juga masih boleh dipantau karena masih bergerak di atas moving average 10 bergerak di atas MA 10, 20 dan 30. Lanjut ya ke saham BES. Nah, BES hari ini muat lagi nih, 3,17%. Nah, ini apakah tercapai nih ke 133? Kita lihat aja. Yang sudah punya masih boleh hold. Jangan lupa targetnya dan juga jangan lupa naikkan untuk trailing stopnya. Oke. BES masih bagus posisinya, masih close di atas 10, 20, 30, 100 dan 200. Lanjut ke saham ADCP. Nah, ADCP juga nih. Nah, ini udah kali keduanya ya. Waktu itu dia di tanggal 8 sudah close di atas MA 10, 20, 30 dan sudah mencapai target sebetulnya di sini. Di tanggal 9-nya itu udah kena target untuk harga di sini di 87. Lalu dikoreksi lagi, dia sideways lagi dan masih tertahan di area. Nah, ini bisa dijadikan support yang kuat ya. Bisa untuk support harga di 77, untuk low-nya ada di 76. Nah, silakan teman-teman mau pakai harga berapa, tinggal hitung-hitung aja. Nah, ini tinggal kita lihat apakah di perdagangan minggu ini ADCP bisa menembus harga 81 dan bisa bertahan di atasnya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, harga 81 ini kayaknya agak berat. Kita lihat apakah dia akan bisa menembusnya. Kalau bisa, teman-teman persiapkan trading plan-nya untuk take profit di harga berapa. Kalau untuk target terdekat ya saya sarankan teman-teman bisa pakai 89. Oke, ini untuk ADCP. Lanjut ke saham ASA. Nah, ASA hari ini 0% ya. Maksudnya nggak bergerak kemana-mana tapi masih bertahan di atas MA 10. Nah, ini boleh diperhatikan nih ya. Mengingat tapi ini untuk trading jangka pendek aja ya. Kalau saran saya ya, paling nggak kalau teman-teman misalkan lihat dia besok bergerak bahkan bisa breakout 1945, mungkin target terdekatnya itu ada di 2045 di EMA 30-nya. Nah, kalau misalkan dia berhasil close di atas 2045 misalnya gitu, ya kalau teman-teman mau masuk lagi silakan. Tapi kalau saya untuk target jangka pendek aja dulu. Kalau misalkan dia lanjut menembus 1945, teman-teman silakan ambil posisi ya. Kalau misalkan jadi take profitnya jangan jauh-jauh di 2045 aja dulu. Ini untuk trading jangka pendek dulu ya. Oke. Untuk posisi support saat ini untuk support harga di 1765. Oke, lanjut ya ke saham ESA. Nah, ESA hari ini menguat 10% ya. Saya tadi hari ini ngeliatin ESA aja. Ini ESA serius nggak ya? Tapi mudah-mudahan serius ya ESA nih. Karena hari ini bisa close di atas MA 10. Mudah-mudahan bisa lanjut nih. Tapi untuk saat ini sama seperti ASA ya. Untuk trading jangka pendek aja dulu. Mungkin kalau mau take profit, teman-teman bisa take profit di harga 990. Tapi tunggu apakah besok dia bisa menembus top box ini di harga, ini masih ada top box 935 ya. Kalau bisa dia tembus 935 besok ya, silakan teman-teman ambil posisi. Tapi jangan jauh-jauh, targetnya 990 dulu aja. Teman-teman bisa take profit. Nah, kalau misalkan dia lanjut dan bisa bertahan ya kita tunggu aja
1-2 hari apakah dia lanjut lagi besoknya. Kalau enggak, dia akan sideways dulu. Selama bertahan di atas EMA 30, teman-teman boleh perhatikan. Lanjut ya ke saham Wood. Nah, Wood belum berhasil menembus stop box nih. Belum berhasil menembus stop box 645. Nah, kita lihat aja besok apakah dia lanjut. Kalau lanjut ya targetnya ya sampai di EMA 100 dulu deh. Ya, targetnya sampai itu dulu, jangan tinggi-tinggi. Kalau bisa tembus 680 ya bagus. Tapi kalau nggak bisa tembus, ya tunggu dulu selama masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Lanjut ke IMPC. Nah, IMPC juga nih boleh diperhatikan besok ya. Ini kita lihat aja besok apakah dia menembus 3.650-nya atau tidak. Nah, kalau bisa menembus, mudah-mudahan bisa mencapai target lagi ke harga 3890. Nah, boleh dipantau besok ya. Ini posisi juga masih bagus, masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Setelah terkoreksi cukup panjang nih, dari mulai tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 20 ya. Ya, tanggal 17, lalu tanggal 20-nya ini menguat lagi. Kita lihat apakah dia bisa naik lagi, tapi tembusin dulu ini 3.650. Kalau bisa ya mudah-mudahan bisa ke 3.890. Lanjut ke saham BSML. Ya, BSML juga kemarin udah kita bahas ya. Kemarin dia masih tertahan di harga 10.040 dan hari ini menguat 5%. Sempat tinggi di harga 1170 ya. Kita lihat aja, dan udah sempat kena target 1115 ya. Ini kan kemarin udah kita tandain. Kita lihat aja apakah dia nanti besok bisa bergerak di atas EMA 10, 20, 30. Lalu nunggu momentum lagi kapan untuk bergerak naik lagi ya. Tapi masih hati-hati juga karena pergerakannya masih agak liar. Karena hari ini juga sempat tinggi ke harga 1170 ya. Lalu turun sampai dengan closing di harga 1080. Jadi teman-teman pantau aja. Kalau teman-teman yakin mau masuk saham ini silakan. Jangan lupa untuk targetnya dan juga untuk stop lossnya. Mungkin kalau untuk target selanjutnya teman-teman bisa pakai, kalau misalkan dia lanjut ya, teman-teman bisa pakai harga 1355. Kita lanjut ya ke saham Temas. Ya, Temas hari ini menguat lagi. Nah, apakah besok dia akan lanjut? Kalau lanjut mudah-mudahan. Temas juga bisa menembus stop box-nya dulu nih di 2.820. Lalu ke target berikutnya yaitu di harga 3.070. Ini boleh pantau juga pergerakannya. Temas biasanya kalau sudah bergerak di atas moving average biasanya suka langsung jalan atau ngegas ke atas ya. Kita lihat aja. Ya paling tidak kalau bisa mencapai 2820 atau bisa close di atas 2820 bagus. Next targetnya itu di 3070. Temas masih boleh dipantau, masih close di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita masuk ke saham yang terakhir di video kelima, yaitu DFSI. Ya, DFSI ini di sesi 2 ya, kalau nggak salah tadi tiba-tiba bergerak dia nih dan menguat 10,53%. Tapi belum berhasil menembus stop box di harga 107. Tapi mesti hati-hati karena transaksinya juga nggak terlalu besar. Dan juga teman-teman bisa perhatikan banyak jarum-jarumnya. Jadi kalau sudah kena target, kalau masuk di saham ini kira-kira sudah profit, ya silakan take profit. Ya, ini juga bukan menakut-nakuti, tapi memang kita lihat aja kebiasaannya saham ini. Karena banyak teman-teman bisa lihat ya, jarum. Biasanya ketika ada tinggi suka ada guyuran manis. Jadi masih diperhatikan. Kalau teman-teman udah mencapai target ya silakan take profit kalau mau masuk di saham ini. Untuk DFSI kita lihat apakah besok dia lanjut naik karena dia sudah berhasil close. Ini salah satu target untuk lanjut biasanya. Kalau dia bisa
close di atas, hari ini kan dia close di atas 103 nih. Nah, mudah-mudahan besok bisa lanjut. Paling nggak kalau bisa mencapai target-target 119 atau 124 ya, kita lihat aja. Oke, mungkin video kelima sampai di DFSI dulu. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.